Sahabat Sonora, nah senang sekali kesempatan hari ini. Ini kami berada di kawasan dekat Malioboro tentu saja. Nah ini di Hotel Emersia Malioboro Hotel Yogyakarta. Nah kita akan ngobrol tentang Hotel Emersia ini dan tentu juga profil hotel manajernya tentu saja. Nah, bagaimana karirnya di perhotelan yang sudah puluhan tahun, ya kita banyak belajar lah. Bagaimana mengelola karyawan, bagaimana mengelola hotel. Ini kan sebuah ilmu, sebuah pengalaman yang tentu bermanfaat untuk kita semua. Tentu saja. Nah, bersama kami Hotel Manager Emersia Malioboro Hotel, ini Mas Toto Budianto. Nah, akrabnya Mas Toto ya. Ya, Mas Toto, Toto. Itu betul. TOK kan. TOTOK, pakai K. Nah, itu karena kadang-kadang Toto itu nggak pakai K, cuma Betul, tulisannya tapi manggilnya Toto gitu kan. betul. Kalau ini pakai K ya. Pakai K, komplit Nah, Jawa ini. Mas Toto matur nuwun nih. Kita boleh ngobrol di Emersia Malioboro Hotel ini ya. Ini keren ini. Berapa lantai Mas Toto? Kalau di Emersia sendiri kita cuma sampai lantai 5 aja Oh, lantai 5. sementara. Keren. Jadi ini deket banget Malioboro. Kita jalan itu 5 menit udah sampai Malioboro. Sudah sampai Kurang Malioboro. lebihnya ya. Betul Mas Beni. Kalau jalannya agak lama ya 10 menit. 10 Gitu. menit. Kalau jalannya normal ya 5 menit sudah sampai di pas Malioboro. Pas Malioboro kan. Karena ini di Gowongan Kidul. Kidul. Betul. Kidul itu selatan. Ya, betul. Jadi Gowongan Kidul Emersia ini. Jadi kalau Mas Toto sendiri sudah berapa tahun Mas di sini? Kebetulan saya di sini baru 1,5 tahun Mas Beni. Jadi 1 tahun setengah. ya, jadi kalau di sini 1,5 tahun dari awal Januari 2024. Oh, ya. Pas 1 tahun setengah ini pas Pas Juni satu, ya. betul. Dari Januari 2024 sekarang Juni 2025. Nah, tapi sebelumnya pengalaman ngurusi hotel ini sudah beberapa hotel loh Mas Toto ini. Ya, alhamdulillah sudah beberapa kali pindah hotel. Hmm. Hmm. Ya, sempat juga di luar Pulau Jawa juga sempat ada beberapa hotel yang mungkin dalam satu brand company yang sebelum saya itu ada di Makassar juga pernah, di Ambon pernah, Jakarta juga pernah, Surabaya pernah. Komplit loh ya. Ujung barat, ujung timur ya. Makassar, Betul. Ambon, Jakarta, Jogja. Dulu pernah di Jogja juga. Dulu pernah di Jogja juga sebelum ke Surabaya dan akhirnya kembali ke Jogja. Kembali ke Jogja lagi. Jadi back to Jogja. Jadi apa yang membuat balik ke Jogja, Mas? Kata orang kan kita rindu akan Jogja. Betul, Jogja ini banyak kenangan. Gitu. betul. Jogja itu seperti sembunyinya monumennya, Mas. Hmm. Monumen Jogja kembali. Jadi kemanapun kita pergi kalau udah ke Jogja itu pasti akan balik ke Jogja. Karena memang Jogja itu ada sisi ngangeninnya, Mas. Nah, itu yang penting. Sehingga banyak wisatawan ketika berlibur, mau meeting apapun, ya ke Jogja. Betul. Historical Jogja itu nggak bisa lepas, Mas. Nggak bisa lepas Betul. ya. Sehingga, Dan kearifan lokal di Jogja itu yang memang benar-benar masyarakat Jogja sendiri yang memang bisa menjaga ya. Maksudnya banyak sih di daerah lain pun ada kearifan lokalnya. Tapi di Jogja ini memang benar-benar sangat-sangat terjaga. Bahkan untuk unsur-unsur baik itu dari sisi religiusnya, baik dari sisi peninggalan-peninggalan bersejarahnya itu terjaga tetap sampai terjaga. ini, tetap terjaga. Itu Jogja. Makanya Jogja selalu istimewa, ngangen Selalu Jogja istimewa. kembali dan itu akhirnya dan Emersia pun juga buka di Jogja. Betul. Kan tidak hanya di Jogja juga kan Emersia Betul. Hotel. Wah. Betul, kita tidak hanya di Jogja aja. Jadi di Emersia Group ini kita punya ada di Lampung, itu bintang 4. Lampung. Nah, itu ada di Batu Sangkar itu ada 2. Batu Sangkar itu Padang masih di kabupatennya itu ada 2, Emersia dan Emerwan. Emersianya bintang 4, Emerwan bintang 2. Nah, yang di Emersia Malioboro sendiri bintang 3-nya. Bintang 3-nya. Betul. Jadi ada di kota lain juga. Kota lain. Jogja, ya. Nah, kalau ciri khas atau keistimewaan Emersia itu apa? Kalau di Emersia sendiri itu ciri khasnya lebih menjunjung ke selain profesional ya, maksudnya selain profesional tetap profesionalisme tetap di ini, terus untuk sisi corporate culture-nya itu lebih ke timur sih Mas. Maksudnya lebih menjunjung yang nilai-nilai ketimuran. Ketimuran. Jadi
sangat cocok untuk Indonesia lah. Ya, Jadi apa ya Mas ya? Kita mau walaupun kita dari Padang ataupun Lampung ya, ataupun di Jogja sendiri, itu secara ininya brand identity-nya itu benar-benar menjaga sikap, menjaga ininya itu timur banget lah. Walaupun mungkin banyak beberapa konsep yang kadang sudah agak sedikit ke barat-baratan, nah kita masih mempertahankan itu. Walaupun mempertahankan tapi dengan tidak meninggalkan kemajuan zaman, tetap mengikuti. Tetap dengan nuansa lokal, tradisi lokal tetap dijaga, tapi juga tetap mengikuti modernisasi. Begitu ya. Betul. Nah, ini kalau pengalaman di hotel yang berkesan apa, Mas? Kalau yang paling berkesan itu pengalaman di hotel itu ya seninya kerja di hotel itu untuk banyak hal sih, Mas. Jadi selain SDM, kita juga produk itu kan produk kita itu kan yang pasti jasa ya. Jasa. Pasti akan ketemu banyak orang, ketemu orang-orang yang mungkin mungkin agak secara ininya bisa dibilang orang-orang penting seperti itu. Nah, ini yang seperti ini yang menjadi hal yang berkesan itu seperti ini, Mas. Sangat-sangat berkesan, apalagi kalau kita kayak mungkin waktu di Makassar ataupun di Ambon itu kita orang hotel itu bisa baik ketemu dengan sisi government atau pemerintahan, bahkan kita ketemu gubernur pun pernah. Nah, ini romantikanya orang hotel itu sebenarnya yang asik itu seperti ini. Jadi kita untuk mengembangkan diri, kita menambah wawasan itu terbuka luas. Terbuka luas ya. Betul. Jadi justru dari semua lapisan masyarakat ya. Betul. Dari semua kalangan ya. Semua kalangan, Mas. Pemerintahan mungkin juga swasta, pengusaha, keluarga. Betul. Dan itu dinamikanya beda-beda ya. Sangat berbeda. Kadang-kadang bertolak belakang juga. Oh gitu ya. Betul. Ya. Nah, ini yang menarik. Jadi hotel ini kan selalu menonjolkan keramah tamahan dan servisnya harus bagus gitu kan, karena begitu kayaknya ada dikit lah tamunya komplain. Betul. Gitu ya. Betul. Ya saya begitu. Nah, bagaimana nih menghandle tamu komplain ini? Gitu. Ya kalau di dunia perhotelan tuh yang namanya keramah tamahan atau hospitality industry itu memang kita tidak lepas dari yang namanya kekurangan ataupun ini jangan bisa menimbulkan komplain. Nah, ketika memang sudah terjadi komplain, walaupun sebelumnya kita sudah training kan bagaimana SOP segala macam, tapi kalau memang sudah terjadi komplain ya kita harus benar-benar legowo untuk menghadapi. Jadi yang pasti ya permintaan maaf itu sudah harus kita ini kan, dan sebelum tamu pulang atau sebelum tamu check out itu sudah harus terrecovery. Harus terrecovery. Jadi jangan sampai tamu datang baik keluar dalam keadaan kecewa gitu ya. Tidak boleh. Jadi pada prinsipnya kalau saya secara pribadi untuk menanamkan ke teman-teman terutama ke staf-staf kami itu datang sebagai tamu pulang sebagai saudara, kalau saya seperti itu. Oh gitu. Wah, ini menarik ini. Datang sebagai tamu pulang sebagai saudara. Jadi kita nambah dulur ya. Betul. Jadi kalau sebagai saudara kan suatu saat ditengok lagi. Oh iya. Pasti akan berkunjung lagi gitu. Jadi kita memberikan pelayanan itu memang benar-benar dari hati. Tidak hanya melayani tapi memang pelayanan yang dari hati dan memang benar-benar ramah tamah itu diciptakan bukan mengada-ada tetapi memang tulus ya. Karena sudah menjadi kebiasaan. Betul. Itu ya kita welcome terhadap tamu ya. Betul. Harus handling komplain. Komplain itu udah. Ini apalagi sekarang zaman sosmed, kalau komplain belum tentu langsung ke hotelnya. Betul. Tapi langsung diupload. Dan itu bisa dibaca langsung oleh ya mungkin triliunan orang. Itu yang ini. Ini kan yang menjadi tantangan tersendiri. Mungkin tidak langsung telepon ke PR-nya atau ke mana front office. Tapi langsung difoto langsung. Banyak sekali terjadi seperti itu. Kan. Betul. Itu kan. Nah, ini menarik. Nah, tadi Emersia selain mengunggulkan bahwa ini lokalitas tapi modern, tapi kan Emersia ini kan juga terbuka untuk semua kalangan juga ya. Betul. Hanya keluarga tapi ya tadi semua government, semua kalangan, swasta pun juga. Swasta juga. Kita kalau kerjasama dengan swasta itu banyak beberapa company itu memang kita kerjasama, termasuk kalau untuk pelatihan atau training center itu juga kita ada. Jadi ruang meeting sudah kita siapkan juga, kita ada 3 ruang meeting. Oh, ada 3 ruang meeting.
Jadi mau di breakout ataupun apapun mungkin itu dibagi-bagi beberapa ruangan gitu kita masih bisa. Oh, iya iya iya. Jadi tiga ruang meeting ya. Betul. Cukup ya. Jadi Cukup. 5 lantai. Betul. Berapa kamar kalau di sini, Mas? Kalau di sini baru 51 kamar aja. 51. Jadi dan semua tipe ada ya. Semua tipe, kita tipenya saat ini deluxe sama deluxe eksekutif dan superior aja. Baru 3. Ya ya. Yang penting ini daerah ring 1 nih dekat Betul. ini kan akses jalan juga enak kan. Akses jalan lebih ini, dan kalaupun mungkin rombongan, nah ini yang banyak suka rombongan bawa ke sini itu karena parkiran. Oh, parkir bis bisa ya? Parkir bis ya? kita bisa 5 big bis. Wow. 5 big bus. 5 big bus. Cocok lah rombongan liburan ke Jogja nih mampir Emersia Malioboro. Betul. Nah, monggo. Nah, Mas Toto, tantangan lain sebagai HM ini kan juga harus mengelola karyawan, teman-teman lah, tim. Betul. Nah, ini bagaimana Pak? Treatment atau ada jurus khusus? Nah. Yang pasti kita sebagai pimpinan itu juga harus memberikan contoh sih, Mas. Kalau saya bilang mereka akan melihat kita. Bagaimana kita memperlakukan mereka, nah itu nanti yang akan mereka lakukan juga. Jadi sebelum kita istilahnya meminta hasil atau riset dari mereka, setidaknya kita sudah memberikan contoh. Ini loh yang harus kalian kerjakan. SOP-nya seperti ini, dan kita melakukan hal-hal seperti ini tujuannya apa? Terkadang banyak yang mungkin teman-teman itu memberikan training ataupun memberikan ini, tapi tidak ketujuan. Nah, jadi goals-nya itu apa sih? Kenapa kita harus seperti ini? Goals-nya apa? Nah, ini yang paling penting. Jadi kalau teman-teman sudah tahu goals-nya, sudah tahu tujuannya apa, nanti jalannya lebih enak. Jalannya akan lebih enak. Jadi teman-teman itu satu visi, satu misi. Tidak yang satu visinya ke kiri, yang satu ke kanan. Nanti itu tidak ketemu arah. Ada yang maju, ada yang ke belakang. Betul. Ada menyampaikan pada tujuan kita, goals-nya ke sini ya ke sini. Gitu. Semua. Jadi biar kompak. Betul. Semua ya. Ini juga. Nah, menjaga kekompakan tim ini kalau dari HM seperti apa, Mas? Ya yang pasti setiap hari itu kita mengadakan briefing itu pasti. Ya, briefing itu walaupun mungkin departemen head yang kita briefingkan, dan sesekali kalau saya sesekali memang dalam seminggu itu mungkin 1 atau 2 kali ke departemen yang ini, yang di bawahnya itu saya akan ikut. Jadi menjaga bahwasannya komunikasi ini, two-way communication-nya itu tidak terputus, Mas. Jadi gitu, jangan sampai apa yang kita sampaikan ke departemen head tidak nyampe ke bawah. Nah, jadi biar benar-benar komunikasinya nyambung, karena sangat penting, apalagi di dunia hotel ini. Komunikasi itu peranannya bisa dibilang 90% dari komunikasi. Miskomunikasi satu aja. Contoh misalnya, tamu reservasi kamar untuk tipe deluxe. Disampaikannya cuma deluxe aja, padahal ada deluxe king, ada deluxe twin. Tamu datang bingung tuh. Nah, jadi harus clear. Info itu harus clear. Iya. Tamunya mintanya deluxe. Nah, deluxe-nya yang apa nih? Jadi harus detail ya, sampai detail seperti itu. Betul. Ya, misalkan terus berapa hari? Betul. Dia minta apa? Requestnya apa? Requestnya apa? Itu harus disampaikan. Harus disampaikan ya. Jadi jangan sampai tamu harus bertanya lagi atau repeat lagi untuk ke kita. Jadi ketika tamu sudah menyampaikan apa permintaannya, apa requestnya, tim kita yang menerima ke bawah harus clear sampai beliau benar-benar check out. Ya. Itu faktor komunikasi 90%. 90% komunikasi itu memegang peranan penting di sini. Karena bisa jadi miskom itu ya pesannya apa, nanti betul yang di deliver apa. Nah, itu nanti gawat ya. Sangat-sangat gawat, orang bisa sangat kecewa karena kan misalkan contoh orang kita memposisikan diri sebagai tamu. Dari luar kota, mungkin ada yang naik kendaraan umum kayak misalkan kereta atau mungkin ada yang bawa mobil sendiri, itu kan pasti capek dalam perjalanan. Nyampe hotel itu kan pasti pengennya dilayanin, istirahat dengan tenang, nyaman, baru masuk ke kamarnya malah katanya mintanya deluxe, yang king malah didapatnya yang twin. Nah ya udah itu pasti kesananya nggak akan bagus. Cuman beda satu titik itu aja udah kesananya nggak akan bagus. Orang udah first impressionnya udah salah dulu. Iya, karena di awal sudah tamunya ini gimana sih? Nah udah kayak gitu tuh, recovery-nya berat. Pasti akan rembet.
Pasti akan ngerembet. Oh, ngerembet ya, bisa Pasti jadi. kalau gitu kayak ya. gitu pasti lebih banyaknya nanti akan yang udah dikasih, wah udah capek pindah lagi kamarnya. Nah, itu hal kayak gitu. Sering sebelum saya di sini tuh ada beberapa yang mungkin curhatan teman-teman kayak gitu ya. Makanya saya juga banyak belajar dari teman-teman. Iya, iya, iya. Oh, hal-hal seperti ini. Jadi hal sepele yang tidak bisa kita anggap remeh. Jadi bagaimana pesan ini bisa tersampaikan semua lini tamu, jangan sampai dikecewakan. Betul. Ibaratnya seperti itu ya. Ya, komunikasi 90%. Nah, karena Mas juga ikut briefing sampai level ya semua Ikut. lini juga ya. Ikut. Nah, benar juga ya. Tadi kita sudah ke departemen ke bawahnya ini. Untuk memastikan. Bener nggak? Just make sure aja. Padahal kita sudah ngomong A ya, sampai ini benar-benar sampai bawah A. Nah, betul. Gitu kan. Ternyata amin atau apa tuh repotnya malah jadi C gitu kan. Nanti tamunya malah bingung sendiri ini yang saya tadi ngomong gini kok ditangkapnya ini mudeng nggak sih gitu kan. Benar. Nah, itu tadi. Nah, maksudnya kembali ke pengalaman dulu. Jadi kan nggak mungkin ya dulu cita-cita terus jadi HM itu mungkin nggak sih? Ketika kuliah, ketika kita SMA cita-cita apa kerja di hotel jadi HM kan? Sebenarnya nggak cita-cita ini, Pak. Nggak cita-cita kan? Nggak cita-cita, jujur aja. Cita-cita dulu pengennya bawa senjata ya, Mas dulu, Mas. Membela negara. Cita-citanya ya dulu pengennya masuk BRIMOB. Cuman ya memang mungkin belum rezekinya ya mungkin ya. Jadi harus mengikuti alur kehidupan, akhirnya terdampar di hotel lah. Kalau cita-cita benar jujur memang sampai sekarang pun saya masih ngefans kalau yang namanya BRIMOB, saya masih ngefans. BRIMOB ya. Masih ngefans sampai saat ini. Ya. Jadi awal karir di hotel mulai tahun berapa? Saya awal karir itu masuk di perhotelan waktu masih kuliah di API. Saya kebetulan di Jogja sini dulu Mas, di Babarsari di API itu saya 98. Saya tahun 2000 itu beberapa ikut part time kayak gitu. Jadi mulai tahun 2000-an lah saya part time. Tapi kalau memang benar-benar bekerja secara profesional ada ikatan kontrak 2002, Mas. 2002. Jadi masih kuliah pun sudah mulai ikut part time gitu. Kerja di perhotelan ya. Betul. Jadi ilmunya sudah dapat, pengalaman juga dapat kan. Betul. Nah, kalau dari kampus duit, kan, Mas. Ini penting ini bonusnya ini. Kan ilmu dari akademi dari kampus lah gitu kan. Nah, prakteknya di hotel kan. Hotel pengalaman. Pulangnya dikasih uang saku. Bonusnya. Zaman dulu itu. Dulu itu ya. Ya bersyukur sih. Ya. Terus ya sudah mulai karir di hotel terus ya sudah pindah-pindah hotel. Pindah-pindah hotel. Nah, di pengalaman. Kalau dulu dari apa, Mas? Ingat nggak? Awal mula masuk FB atau? Saya dulu di EB. FB ya? Saya di EB. Saya di resto, waiter dulu, Mas. Sempat juga pindah ke departemen lain tuh di HRD sama sempat juga di engineering. Engineering juga iya ya. Pengen belajar karena waktu itu kan kok engineering ini menantang menurut saya, kok saya banyak nggak tahu. Akhirnya saya coba belajar ya sedikit-sedikit akhirnya mengenal. Dulu saya kalau disuruh ada AC mati ya udah selesai, udah harus panggil tukang AC. Kalau sekarang insya Allah masih sanggup lah. Masih bisa ya? Masih bisa lah. Wah, ini yang konslet di sini tinggal masih bisa mengatasi. Masih bisa mengatasi. Nah, itu. Tapi menarik, dari waiter berarti kan ini benar-benar ujung tombak yang langsung ke konsumen. Betul. Atau tamu kan. Betul. Kita salah dikit tamunya langsung. Oh ya sudah. Oh nggak datang. Kayaknya keliru Mas ini minumnya. Belajar sabar ya maksudnya. Ya kalau itu harus. Iya kan? Betul. Makanya tulus harus tulus. Harus tulus. Ini harus tamunya tulus. Minta apa, reveal-nya ibaratnya gitu kan. Jadi ya kita terima. Harus terima. Mas tumpah loh nih Mas. Harus terima. Kan bukan saya yang numpain. Nggak bisa. Masa kita mau protes gitu ya? Nggak bisa. Bahkan kita kayak misalnya kita cuma salah tadi kopinya, misalkan pesannya kopi latte keluar cappuccino pun ya kita harus ganti. Oh, sama-sama kopi aja. Segitunya ya? Ya harus itu. Oh, ini kan tetap bisa diminum juga kopi latte. Kan gitu, sebenarnya kan gitu kan nggak bisa. Tapi kan saya pesen tadi gini. Nah, ini menarik ya, termasuk bagaimana menyuguhkan. Nah, berarti kan dari pengalaman waiter ke semua
lini sudah mengalami sampai akhirnya di level manajer, jadi kan bisa tahu seluk-beluknya kan. Betul. Ya sedikit banyak belajar. Ya kan, jadi kalau teman-teman mungkin ada yang kurang benar, kita negornya enak loh kan, harusnya begini. Betul. Kan tahu lah. Nah, saya kan pernah di situ. Jadi ya karena mungkin lahir duluan, disuruh belajar duluan. Iya, jadi iya. Kita bukannya sombong tapi lebih banyak tahu sebelum, kalaupun mereka mau bohong-bohong, ya sorry, jangan, salah orang gitu. Saya tahu itu. Saya tahu kalian suka masa ini. Ini kamu nyolokinnya nggak bener ini. Ya, banyak. Masuk di sales juga udah pengalaman juga ya, Mas? Di sales lumayan, Mas. Di Ya. sales itu lumayan. Saya memang waktu sebelum di sini itu memang saya lebih banyaknya berkecimpungnya di brand sebelah lah ya. Saya nggak boleh nyebutin ini, mohon maaf. Ya. Jadi kalau sebelum pindah ke Emersia ini, kebetulan memang harus multitasking. Dan beberapa hotel yang memang tadi ya saya sempat mampir lah, ibaratnya saya incas di sini 2 tahun ataupun apa, memang sales ini PR-nya lumayan banyak. Ujung tombak untuk revenue, makanya sales itu mau saya kasih tulisan di sini LDR, Mas, itu ya. Apa itu, Mas? Lelah dikejar revenue. Oh, bukan long distance relation ya? Betul, nggak itu. Jadi lelah dikejar revenue. Jadi kalau pagi mereka nggak tahu revenue lu semalam berapa, kurang berapa dari budget, nah itu mereka harus tahu masalahnya. Strategimu apa? Hari ini mau ngapain, besok mau ngapain, bahkan bulan depan lu mau ngapain harus tahu. Oh, gitu ya. Oh, sama kan sebenarnya? Sama sih sebenarnya. Sama ya, jadi dimanapun ya target itu ya harus kita capai kan. Betul. Karena ya untuk kita semua kan. Betul. Ya, untuk semua supaya usaha ini terus berlangsung. Betul. Kelangsungan usaha kan memang dari situ. Benar. Nah, pengalaman menarik lain apa, Mas? Yang tadi sudah ketemu confirm, bisa ketemu semua kalangan, tapi sama. Pengalaman menarik yang tak terlupakan itu ketika di salah satu tamu yang mungkin kebetulan dari Suriname, Mas. Oh. Dari Suriname, kebetulan bisa bahasa Jawa dan di Jakarta. Jadi beliau itu long stay, ketika tahu saya orang Jawa ngobrol pakai bahasa Jawa sampai akhirnya ikut pulang ke rumah saya di Wonogiri 1 minggu. Hah? Betul. Oh. Sampai saat ini kita masih komunikasi. Wah, masa di sedulur tenan itu. Betul. Jadi kalau ke Indonesia beliaunya itu udah nggak mau tinggal di hotel. Langsung ke tempat saya sekarang. Tinggal di rumah gitu malah. Betul. Jadi kalau misalkan ini biasanya kan Jakarta, Bali, beliau itu kan gitu. Baru ke tempat-tempat lain, pasti akan di tempat saya dulu 2-3 hari baru berangkat ke tempat lain. Wah. Berarti ini sangat berkesan ini. Sangat-sangat. Nah, oke. Nah, tantangan untuk industri perhotelan saat ini seperti apa nih, Mas? Karena gua ini kan Yogyakarta juga kota pariwisata. Betul. Jadi bagaimana memulai hotel, mengenalkan sehingga banyak tamu, ini seperti apa nih di Emersia sendiri, Mas? Kalau di kami itu memang saat ini kalau dibilang dunia hotel sedang tidak baik-baik saja, ya memang betul. Tapi kita optimis, Mas. Ya. Kita optimis bahwasanya pelan tapi pasti semua akan berjalan dengan baik. Kita tetap harus maintain semua. Walaupun saat ini mungkin ada beberapa hal yang mungkin belum bisa mengadakan event ataupun apa, karena keterbatasan, akhirnya kan kita juga harus banting strategi. Banting strategi. Jadi kalau di Jogja sendiri market-market yang masih bagus itu kan selain leisure yang maksudnya untuk rombongan-rombongan yang ini masih banyak family. Jadi family itu memang terutama dari kota penyangga sih. Dari kota penyangga itu saat ini dari Semarang, Solo itu lumayan banyak. Jadi Emersia ini. Betul, lumayan banyak dari Solo, Semarang. Kalau Klaten agak karena mungkin terlalu dekat jaraknya ya, orang langsung pulang mungkin. Nah, itu lumayan masih oke lah kalau ini. Jadi ya worry pasti karena di Jogja ini kan banyak pilihan. Tapi kita udah siap untuk menghadapi itu dengan ya realita yang ada lah. Dengan kondisi yang seperti ini kita bisa banyak promo apapun ya, ataupun mungkin baik dari sisi promonya itu dari sisi kamar ataupun dari sisi makanan, FB-nya ya, kita tetap harus FB ya. Betul. Jadi inovasi, kreativitas itu yang harus kita itu, apalagi FB-nya juga diunggulkan dan dijual juga ya. Betul. FB-nya ya. Dan
Sebenarnya untuk orang luar pun kan boleh juga kan. Betul. Hotel gitu kan. Betul. Lagi ada kolam renang nih menarik ya. Di family kan anaknya bisa berenang. Betul. Kalau untuk kolam renang sendiri selain dinikmati para tamu yang menginap, kita juga ada kerjasama dengan beberapa ya, ada 3 kita kerjasama dengan pihak ketiga untuk mengadakan latihan renang di sini. Oh, ada latihan renang, kursus latihan, renang, kursus renang lah, les renang gitu ya. Bang. Kita memang ini ada. Ya, menarik ini. Nah, Mas Toto, ini tips suksesnya apa nih, Mas Toto? Tips suksesnya ya Mas ya. Tips suksesnya karena saya dari Wonogiri kan sukses. Salah ya. itu slogan ya. Itu slogan dan sudah pasti sukses itu. Jadi kalau saya sih gini Mas Ben, kalau saya memang pada prinsipnya saya tuh semakin banyak yang saya tahu, semakin saya merasa bodoh. Jadi saya dimanapun saya akan seperti gelas kosong. Jadi biar saya tetap bisa belajar. Karena tanpa belajar ya kita nggak akan bisa mencapai apapun. Jadi semakin banyak kita tahu, oh kok gini aja aku baru tahu sih. Nah, itu kan. Saya seperti itu Mas. Jadi oh ternyata begini, kok gini aja saya baru tahu. Kemana aja saya ini mempertanyakan pada diri sendiri. Ya, apalagi ini perkembangan teknologi juga sudah begitu cepat. Wah luar biasa. Kalau ya tetap harus belajar terus ya. Terus belajar terus. Nah itu penting sahabat Sonora. Ya, Mas Toto, matur nuwun. Ini ngobrol singkatnya sore hari ini. Nah, semoga bermanfaat ya untuk sahabat Sonora, dan jangan lupa loh ya kalau ajak keluarganya kalau ke Jogja nginep di Emersia Malioboro di Jalan Gowongan Kidul. Ini nomor 34. Nomor 34. Ya. Ini 5 menit, tinggal jalan 5 menit ke Malioboro. Sudah, ya kan, jadi bisa jalan-jalan dan aksesnya enak, keluar masuknya mau pagi, siang, sore, malam jalannya enak. Gitu ya. Tidak ada tutup-tutupan. Nah, itu dia. Mas Toto, matur nuwun, sukses selalu ya. Sekali lagi matur nuwun Mas Beni dan Sonora Tim. Ya. Ini sahabat Sonora, demikian perbincangan singkat kami ini ngobrol santai bersama Hotel Manager Emersia Malioboro Hotel Yogyakarta, Mas Toto Budianto. Semoga apa yang sudah kita obrolkan bisa bermanfaat dan membawa inspirasi untuk kita semua ya. Salam sukses untuk kita semua.